Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat sekalian yang terkasih, keyakinan iman yang teguh pada penyelenggaraan ilahi dalam sejarah hidupnya, mulai sejak lahir tanggal 5 Agustus tahun itu sampai hari ini. Pengalaman-pengalaman yang sulit, pengalaman-pengalaman yang menyenangkan ingin dipersembahkan sore hari ini dalam satu perayaan syukur. Allah, sumber iman kami, Engkau telah menanamkan benih iman ke dalam hati kami masing-masing, teristimewa kepada putramu Nadus bersama istrinya Densi dan ketiga anaknya Yuni, Yani, dan Charles. Semoga benih itu senantiasa kami pelihara dan kami pupuk sehingga mampu berkembang serta menghasilkan buah cinta kasih kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Dengan pengantaran Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Rekan-rekan imam, para meminggus dari paroki tetangga, pastor paroki Uemasa, pastor Iren, pastor paroki Nela yang telah meninggalkan jejak-jejak misionernya di tanah alas ini, Patriark MC-kan, Sosius para novis SVD di Novisiat Santi Yosef Lenuk, kedua frater, Toper Uemasa dan Toper Alas. Coba Toper Alas berdiri dulu. Nah, lihat umat. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari, secara khusus Ibu Densi, Bapak Nadus,
keluarga, sahabat, rekan-rekan kerja, handai tolan yang terkasih. Seperti yang saya katakan di awal perayaan, kita diundang Ibu Dengsi untuk bersama beliau dan keluarganya mengucapkan syukur atas penyelenggaraan ilahi dari Tuhan dalam sejarah hidupnya. Kebetulan saja tambahan intensi lain seperti yang disampaikan MC tadi, dipilih oleh pejabat tinggi untuk memimpin masyarakat di wilayah Kecamatan Kobalima Timur. Saya harap Ibu Desi tidak diganggu oleh proses pemilihan Raja Israel hari ini, karena mereka bukan 1 putaran atau 2 putaran, tapi 7 putaran. 7 putaran. Ini kalau putaran pertama, kedua, ketiga, kalau kita mengukur dari pengalaman hidup kita di Tanah Timur ini, pasti putaran ketiga kita sudah menyerah. Tetapi yang paling penting dalam kisah pengurapan Daud adalah pilihan Tuhan. Kalau Tuhan mau, akan terjadi seperti kisah pengurapan Daud hari ini. Daud tidak ada di rumah waktu Samuel datang. Malah dia sementara gembalakan domba orang tuanya. Setelah 7 kakak beradik mereka lewat di hadapan Samuel, lalu Allah tidak menjatuhkan pilihan pada salah satu dari ke-7 itu, malah dia katakan Samuel, cari dulu, masih ada. Bukan karena orang-orang pertama tidak mampu, tidak bisa, atau ada cacat, tapi memang ini soal pilihan Tuhan. Karena ketika putra pertama muncul, Samuel dalam hati ada kegirangan. Minyak yang sudah saya bawa pasti akan cepat difungsikan, dan saya pulang selesai tugas saya dan saya bisa istirahat. Ternyata Tuhan bilang tidak, sampai 7 putaran. Teks ini mengundang kita bukan hanya untuk berpikir, berproses, merenungkan hal-hal yang ada kaitan dengan kepemimpinan dan politik. Kita fokuskan diri kepada pilihan Tuhan. Kalau Tuhan sudah pilih, akan terjadi juga seperti yang diungkapkan Elizabeth hari ini dalam Injil. Maria, bagaimana mungkin bisa terjadi? Alasannya dijelaskan kemudian. Dan kalau seandainya itu kita tangkap, kita olah di dalam batin, kita renungkan, saya yakin dan percaya, kalaupun tidak 100% cocok dengan apa yang kita alami, paling tidak 50% sangat cocok. Yang diutamakan Tuhan adalah kerelaan, kesetiaan, dan keyakinan pada kuasa yang ilahi. Makanya Yesus dalam kesempatan lain dia katakan, carilah kerajaan surga dan yang lain akan ditambahkan dengan sendiri, walaupun tidak kita cari, walaupun kita tidak minta. Maria dalam Injil mengungkapkan kerendahan hati, tetapi tidak meragukan kekuasaan Allah dalam dirinya. Ketika malaikat menyampaikan maksud Tuhan melibatkan dia di dalam proses keselamatan dan penyelamatan dunia. Injil ini kalau kita membaca dan mengkonfrontasikan dengan budaya di Israel, di mana perempuan itu tidak ada hak suara, apalagi hak dipilih. Tapi ketika Allah memilih kedua perempuan ini, pertama untuk melahirkan Yohanes Pembaptis yang menyiapkan jalan agar Yesus tiba, lalu kemudian menunjuk sepupunya Maria untuk melahirkan Al-Masih Mesias, sebetulnya keputusan ini untuk mendongkrak budaya Israel
yang terlalu mengagung-agungkan laki-laki dan meremehkan perempuan. Oleh karena itu, kita sudah hadir di sini bukan saja untuk mendoakan Ibu Densi. Kebetulan saja Ibu Densi punya giliran hari ini kita doakan, tapi untuk mendoakan semua perempuan. Di tangan mereka juga ada karunia ilahi. Di tangan mereka juga ada kepemimpinan yang sehat. Di tangan mereka ada juga tanggung jawab yang berimbang dengan tanggung jawab laki-laki. Bagi Daud yang anak bungsu juga punya hak yang sama untuk memimpin Israel. Jangan anak bungsu kita hanya minta kau jaga rumah adat. Engkau nikah kemudian jadi kau yang di rumah adat. Jangan. Dua kisah suci yang ditunjukkan dalam perayaan ini oleh liturgi syukur mengundang kita untuk rendah hati seperti Daud, tetapi juga terbuka pada penyelenggaraan ilahi. Saya hanya bayangkan kalau ketika Samuel sementara tunggu Daud pulang dari Padang, lalu tiba-tiba dia serong dan pergi ke rumah tantenya atau omnya atau neneknya, bisa-bisa ditunda pengurapan raja itu. Tapi ternyata tidak. Dan dia juga tidak berkecil hati karena dia adalah orang terakhir setelah ketujuh saudaranya yang senior sudah melewati tahap seleksi. Bacaan dari kitab pertama Samuel sungguh bisa menjadi inspirasi agar kita semua tidak berkecil hati. Jangan berkecil hati. Tuhan memilihmu, Tuhan memilih dia, Tuhan memilih mereka menurut penilaiannya. Kadang-kadang tidak cocok dengan penilaian kita. Mungkin juga ada yang katakan kami empat ini tidak cocok jadi imam. Tapi kamilah yang dipilih dari umat yang sederhana. Mungkin kita kan dua frater ini mestinya ada di luar, tapi justru sekarang mereka yang dipilih. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita berhimpun di kediaman Bapak Nadus bersama Ibu Densi untuk bersyukur. Bersyukur karena rahmat kehidupan yang diterima oleh ibu keluarga. Bersyukur karena pengalaman hidup yang dialami Nadus dan Densi dalam keluarga bersama ketiga anaknya, Yoni di Jakarta, Yani di Kupang, Frater Charles di Seminari Tinggi Santo Mikael Kupang. Kita mau mendoakan mereka supaya kalau ada kebimbangan manusiawi yang kadang-kadang muncul seperti yang hari ini diungkapkan oleh Maria, mana mungkin bisa terjadi. Kalau boleh bisa direfleksikan secara dewasa sebagaimana mestinya orang-orang beriman renungkan. Kita yakin kalau Tuhan campur tangan, pasti ke depan akan baik. Kita berterima kasih juga karena pengalaman pertemuan persaudaraan yang kita hidupi dalam momen perayaan Ekaristi. Semoga sabda Tuhan dan semoga kisah tokoh-tokoh suci dalam perjanjian lama bisa menjadi pedoman hidup kita untuk kehidupan selanjutnya. Semoga Allah memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
hati riang dan gembira, ku berlangkah ke altarmu Tuhan, seraya membawa persembahanku, diiringi nyanyian meriah. Terimalah roti sembah tubuh Tuhan yang
dengarkanlah perkataanku. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas santapan sabda dan sakramen keselamatan ini. Semoga kami semakin Kau kuatkan dalam iman dan cinta kasih, sehingga dapat saling mendukung dan hidup rukun dalam persaudaraan sejati, sampai kami boleh mengalami persaudaraan denganmu secara sempurna di surga. Demi Kristus Tuhan